Ya, guys, jadi hari ini kita Gengs dong. Jangan guys, ya, itu udah kebanyakan. udah lah, ganti lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Waalaikumsalam. Anjing, gengs, bro. Bro. Gengs, hari ini tuh kita bakal bincang-bincang hangat bersama para founder Caffeine Hunter. Kita ngenalin apa itu Caffeine Hunter, kenapa dibentuknya, sejarahnya kayak gimana, kedepannya bakal jadi apa. Jadi stay tune, dengerin terus ya. Semoga Channel ini kita menjadi ini guys. Iya. Baru nih channel goblok. Semoga ini jadi pengetahuan lebih lah ya, dan semoga bermanfaat gitu ya, nggak yang bosit-bosit anjing gitu ya, yang nggak ada guna juga ya daripada gabut-gabut juga gitu kan. Bisa Udah lah ya. dibilang kita juga gabut sih. Iya, sebenarnya makanya ya ada lah ini ya video. Jadi langsung aja, mungkin perkenalkan diri dari saya dulu mungkin ya, saya juga belum perkenalan diri, lupa. Nama saya Muhammad Hanif Hairullah, saya orang biasa. Nama saya Azmi Ilham Dani. Oke, Silakan Bapak. Saya Rizky, tapi biasa dipanggil Ikok. Ikok. Nama panggung guys. Panggung. Punya nama panggung Berarti ya. aktor ya Bapak ya? Biduan. 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 Boleh. Soalnya emang harus ada itu ya, nama panggung itu biar orang-orang tuh tetap tahu gitu, kenal gitu kan. Jadi sebenarnya mau nanya nih. Oke. Sebenarnya Pak Ikok atau Mang Ikok nih di ininya? Abah. Iya, nama panggung lain. Iya, itu Bah Ikok. Bah Ikok ya, Bah Ikok. Kalau gitu Bah Ikok aja nih ya guys. Jadi Bah Ikok ini sama Asmi ini sebenarnya apa di Caffeine tuh jadi apa gitu? Sebenarnya kita tuh Caffeine tuh awalnya karena sering ngumpul dulu. Karena sering ngumpul. Ceritanya saya waktu itu lagi jadi tukang seduh istilahnya. Tukang seduh. Datanglah Asmi dan kawan-kawan waktu itu. Mereka disebut pendekar. Disebut pendekar ya. Kalau waktu itu kan belum ada istilah pendekar sebenarnya. Pada waktu itu booming. Itu tahun-tahun berapa ya kira-kira? 2015-an. 2015-an. Jadi kan karena kita sering ngumpul, akhirnya namanya di bar gitu kan, di tempat ngopi. Jadinya akrab. Dari sering ngumpul. Sering ngobrol juga. Kenal maka kata sayang ya kan. Nah, jadinya akrab dan kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya seru kalau misalkan kita jalan-jalan yuk ke tempat lain. Jadinya gitu. Istilahnya trip kopi. Trip kopi. Trip ya. Jadi awalnya itu Coffee trip lah. kok pengen jalan-jalan bareng, ngopi trip ke tempat yang belum pernah aja yang gitu belum ya? pernah didatengin pastinya. Dan yang nggak kita kenal misalkan yang punyanya atau si baristanya. Tujuannya sih waktu itu emang pengen explore aja. Dan ternyata nggak disangka dari kita nge-explore itu malah nambah temen. Jadi tiap datang ke coffee shop baru, ke kedai baru itu betul. malah jadi nambah temen nih. Nambah temen, bisa sharing juga gitu kan, bagi-bagi pengalaman misalnya kayak gitu. Dan di dunia perseduhan Dunia perseduhan jadi kan kalau misalkan kita sering sharing, otomatis kita nambah ilmu, nambah skill juga. Iya, Tanpa harus misalkan kursus atau kelas. Ternyata di luar sana pun banyak yang bisa kita ambil dari pengalaman si tukang seduhnya, dari pengalaman ownernya malah kayak gitu. Dari situlah kita berempat waktu itu. berempat tuh berarti siapa aja nih? Waktu itu Azmi, saya sama ada 2 temen yang sering datang juga, sering ngumpul. Waktu itu berempat kita ngobrolin kayaknya asik kalau dibikin IG-nya waktu itu, karena belum ya, dulu masih belum banyak banget ya. Nge-review sih sebetulnya, nge-review suasana kedainya seperti apa, kedainya bagaimana gitu kan. Jadi kayak nggak fokus ke kopi atau apa gitu, cuman kenalin ini tempat ini tuh ternyata ada kedai ini gitu. Jadi harapannya sih jadi referensi lah. Jadi referensi tempat nongkrong lah ya. Dulu mah mikirnya masih tempat nongkrong kan ya. Kalau sekarang kan udah banyak juga tuh, banyak yang nge-review kedai kan. Nah, awalnya mau seperti itu. Cuman ya karena ada berapa cemooh yang kita disebut pendekar, itulah makanya udah menurun mulai moodnya dari situ. Jadi awalnya emang karena pengen bikin referensi aja gitu kan di IG, tiba-tiba ada cemoohan nih dari orang yang mungkin waktu itu masih belum familiar sama cara Caffeine Hunter untuk mengenalkan tempat mungkin ya. Jadi waktu itu sempat ngedown juga ya berarti. Juga kita sempat gak pede malah buat nge-review gitu, buat datang ke kedai. Karena
emang belum banyak ya istilah-istilah pendekar atau segala macam kayak gitu, dan saya pun nyadar-nyadarnya ke belakang, oh ternyata dulu ada yang ngomong kayak gini. Oh. Belakang sih, nggak berani di depan gitu. Iya sih ya. Ya orang-orang juga namanya juga ngomongin. Ya gibah mah enak di belakang, kalau di depan mah tuh ngomongin langsung itu mah ribut itu ribut langsung kan ya. Atau jadi gangster atau Iya. Cafe Hunter kayak. Atau malah jadi geng motor nanti. Jadi motor dan Bahaya benar. kayak gitu ceritanya. Jadi sejarahnya tuh emang sebenarnya mah pengen asik-asik aja gitu. pengen asik aja. Oh, itu tuh sebenarnya nih kafein ini si terbentuknya tuh berarti udah lama ya, dari tahun 2015 tuh udah langsung terbentuk kurang lebih. Itu awal mulanya 4 orang tuh langsung nyebar jadi banyak atau gimana? Kita dulu barengan. Barengan. Nah, tiap hari kita barengan kayak nih hari ini kita kesini yuk gitu, bareng-bareng gitu. Jadi belum sampai nyebar satu-satu waktu itu. Oh. Karena emang tujuannya buat ngumpul bareng di tempat lain kayak gitu. Terus tiba-tiba jadi banyak yang ikutan gitu atau banyak yang pengen gabung gitu karena apa ya, Bos? Banyak sih motivasinya, kayak gabung tuh karena emang nambah teman udah pasti ya, di komunitas apapun pasti nambah teman. Dan yang pasti kita tuh waktu itu lagi seneng sharing buat seduhan tuh. Kan lagi booming rumah waktu itu kan, kita sharing gitu kan. Awal puncaknya bro ya, awal naiknya tuh lagi banyak yang ngulik-ngulik lah ya. Sebelum es copit susu ya. Ya, es copit susu itu belum laku itu. Belum. Jadi ada motivasinya yang pengen belajar karena emang kita di tempat kopi khususnya gitu kan, nongkrongnya ada yang pengen belajar, ada yang pengen nambah temen. Banyak sih motivasinya. Akhirnya dari situ nambah. Ya udah, kita mutusin buat nyari nama waktu itu, malah belum ada Cafe Hunter sebelum dibentuk. Belum ada nama Cafe Hunter. Jadi udah bikin IG tuh tapi masih belum ada namanya. Masih belum ada nama yang fixnya apa nih gitu. Oh, berarti nama awalnya tuh belum Cafe di kedai. Masih ngopi di kedai ya. Kan dari steak dulu. Jadi emang asal aja dulu ya. Asal aja dulu itu awalnya gitu. Sampai akhirnya kebentuk nama tuh kayak gimana? Akhirnya kita berunding berempat ya, karena emang sering nongkrong bareng gitu kan, sering ketemu. Ini kita berunding, udahlah kita bikin kayak kumpulan aja, iseng-iseng gitu, asik-asikan aja. Namanya apa? Katanya awalnya Cafe Hunter nggak pakai F tuh, malah kan kita orang Sunda gitu ya. Pakainya P. Pakai P. Cafe Hunter malah dulu ada Hunter gitu. Oh, tadinya mau itu ya. Terus kenapa nggak jadi? Karena emang apa ya? ABG gitu. Kayaknya kalau pakai bahasa Inggris tuh lebih keren gitu kan. Ya ABG gengsi lah ya. Lebih keren dikit lah ya. Emang biar lebih keren dikit, sama emang segmennya kan kebanyakan malah yang anak muda gitu yang. Tapi kalau misalnya nama Cafe Hunter itu mungkin beda nggak sih dari yang lain, kayak namanya tuh kayak unik gitu. Unik, benar. Sebenarnya. Ya, kalau dari nama sih, berhubung kopi memiliki kafein dan banyak juga minuman-minuman yang memiliki kafein kan di kedai-kedai gitu. Jadilah ya udahlah Cafe Hunter. Oh, kayak gitu ya. Jadi emang kenapa nyebutnya kedai bukan kafe? Kenapa kedai? Karena zaman-zaman itu tuh sebenarnya gak semua sih, cuman segmented, cuman kebanyakan kita bisa ngobrol sama barista di kedai. Oh, jadi konsepnya kedai, maksudnya kedai itu kayak warung kopi tapi lebih modern gitu. Kalau jadi di coffee shop sendiri sempat beberapa kali malah kita nyoba datang ke coffee shop, karena emang gak ada tempat duduk tuh biasanya di bar ya biasanya itu, ya. Nah, interaksi kita sama barista tuh lebih kecil kemungkinannya. Makanya kita lebih milih ngetrip di kedai. Sama biasanya kalau di kafe-kafe atau coffee shop itu biasanya baristanya juga sibuk ya, nggak bisa diganggu. Kebanyakan kayak sibuk gitu ya. Karena mungkin SOP-nya kita nggak tahu juga kan. Bisa jadi karena SOP, bisa jadi juga karena traffic ya, lagi mungkin rame gitu kan, dan masih harus ya mungkin barista banyak kerjaannya gitu ya. Nggak cuma satu, nggak cuma bikin doang. Saya mungkin baristanya pengen ngobrol, cuman kan karena SOP-nya mungkin ya dari bisa jadi kayak gitu. Oh, jadi makanya awalnya nyebutnya kedai-kedai dulu. Dan awalnya emang ke kedai-kedai dulu aja. Emang karena nyari suasana yang kayak gitu ya. Ya, kenapa kedai kopi sih sebetulnya? Kalau coffee shop itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kan kedai kopi. Sama-sama aja. Coffee shop itu. Sebenarnya sama aja sih ya. Cuman beda penyebutan sebenarnya. Doang. Kalau dari Asmi sama Bahikok ini emang sebenarnya kalau kita nyebut kafe sama kedai kopi itu feel-nya beda nggak sih? Jelas sih beda sih.
Ya karena saya orang Indonesia ya, ya jadi kedai kopi aja udah. Oh. Jadi sebenarnya mah ya kalau diartiin sih sama aja Sama sih. aja. Malah sekarang kan kebanyak yang kayak coffee shop, konsep Indo coffee Pride. shop gitu. Kayak konsep coffee shop banyak malah yang udah ada kursi di barnya malah sekarang. Iya, iya. Sekarang udah karena emang orang-orang juga sekarang banyak ngeliat ya. Iya. Kalau nongkrong barista tuh emang harus bersosialisasi dengan customernya. Dan emang lebih rame aja kayak gitu teh. Kayak lebih rame juga. Karena lebih dekat juga. Iya sih jadinya sama nantinya. Nah, udah denger kan kalian guys? Udah denger. Nah, itu Ceritanya jadi gimana? itu tuh sejarah kenapa berdirinya Caffeine Hunter. Nah, guys. itu berdirinya Caffeine Hunter itu seperti apa? Jadi sebenarnya asik-asik aja, gabut gitu kan Enjoy, anak-anak. cuy. Anak-anak nongkrong yang biasa pengen ngumpul lah bareng game. Gimana ya, dulu pernah nggak sih ngerasain kayak kalian punya tongkrongan tiba-tiba pengen bareng-bareng terus gitu kan, pengen nongkrong terus kepikiran kayak kita bikin grup aja gitu kan. Nah ini sama, mereka juga gabut sebenarnya. Dulu gabut, nggak ada kerjaan juga kayaknya kan. Sebelum bahasa gabut tenar ya. Iya, sebelum bahasa gabut tenar nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi bilangnya tuh bete gitu. Iya, bete bosan gitu kan. Ya kan nggak ada kerjaan gitu kan, ngapain ya udah ngetrip aja ngabisin uang, enak gitu kan. Ngebengarkeun batu. Emang ya sebenarnya mah baik ya niatnya tuh, emang pengen bikin orang kaya sebenarnya. Jadi ngetrip gitu kan biar uang keluar terus gitu kan. Gitu. Jadi mereka tuh bikin karena emang asik-asik aja awalnya, tapi ternyata sampai sekarang sih udah banyak sih yang ikutan di Caffeine Hunter ini. Dan sebenarnya mau nanya lagi nih ke Caffeine Hunter nih ya, harapan buat Caffeine Hunter ke depannya, pengennya kayak gimana sih Caffeine Hunter? Apakah ada event-event, apakah akan bikin movement, atau mungkin apa ya kayak gitulah ya. Mungkin harapan aja ke depannya Caffeine Hunter tuh pengen kayak gimana sih ke depannya. Kalau buat kayak kita bikin movement event sebenarnya udah diwacanain maksudnya sebelum lebaran mungkin ya, sebelum lebaran kita udah wacanain buat ngadain kayak event ngumpul-ngumpul tapi sore-sore tuh. Tapi bukan anak senja ya. bukan anak senja ya, emang kebetulan pada bisa sore aja. Iya, ngumpul sore-sore, kita ngumpul lagi buat, karena apa ya, kita kebanyakan kemarin mungkin ngelihat si kopi susu ini lagi kenceng tuh. Iya. Nah, karena emang si kopi susu lagi kenceng, kenapa kan kita tonjolin lagi si manual brew ini? Nah, ada yang bisa dibahas di situ, ada yang bisa diobrolin. Dari mulai kita cara si manual brew-nya gimana perkembangannya sekarang, itu tujuan buat kita ngumpul sore-sore waktu itu, ceritanya kayak gitu. Cuman belum realisasi sih sebenarnya. Ada kisah lucu atau pengalaman menarik gak sih? Pengalaman Banyak sih sebenarnya ya. Satu aja mungkin dari Asmi, satu dari Mang Ikok lah yang keinget banget. Jadi dua dong. Iya, jadi dua. Satu kan, satu aja. Satu aja. Ya, dari Bapak dulu. Bagaimana, Pak? Pengalaman yang paling menarik ya, nggak tahu, mungkin menarik menurut saya sih. Kalau buat orang lain biasa mungkin ya beda juga. Ketahui. Waktu itu sempat saya nge-trip ke satu daerah. Tunggu ini sebentar, maaf ya, ini karena kita di pinggir jalan ini jadi banyak motor yang lewat juga. Maaf ini kalau misalnya kurang kedengar, cuman mungkin bakal diginiin. Stay tune aja ya. Pokoknya episode dengerin aja selanjutnya dulu. kayak gimana? Iya. Penasaran nggak? Ya, sama pokoknya udah dengerin aja dulu. Udah dengerin aja. Insya Allah bakal kedenger. Bangga. Iya, lanjut. jadi yang paling menarik, pernah waktu itu sempat datang ke satu tempat lah ya, satu tempat kopi, orang pasti kan datang karena iseng-iseng waktu itu ngepost di situ. Lagi ngepost duduk sendiri tuh. Karena waktu itu lagi jomblo juga kan. Oh, masih jomblo. Duduk sendiri, habis ngepost tiba-tiba ada yang nyamperin ngajak ngobrol. Akhirnya di situ panjang lebar ngobrol, dan ternyata beliau yang ngajak ngobrol itu sebenarnya ownernya. Tapi nggak tahu ya awalnya. Tapi nggak tahu awalnya. Dan yang saya heran kan waktu itu kan ngepost tiba-tiba owner datang, itu baru pertama kali sih waktu itu kan ngerasain kayak gitu ya, langsung itu kayak pride banget lah. Yes, keren banget deh. Ternyata pride banget, sampai dikasih gratis juga. Waduh, itu mah kelebihan enaknya. Kalau dikasih gratis. Makanya akhirnya jadi dari situ ternyata banyak yang aware juga sama apa yang kita lakuin. Itu yang paling menarik sama
beberapa mungkin yang lucunya kayak datang ke kedai nanyain jenis kopi ini, tahu-taunya si baristanya nyamperin gimana rasa kopinya gitu kan. Iya. Terus saya balikin mau jawab jujur apa jawab bohong gitu harusnya kayak gitu. Iya. Karena kan itu emang banyak barista-barista yang mungkin jarang yang sampai nyamperin gitu. Iya. Sampai nyamperin itu dan akhirnya datang nyamperin jadi teman lagi. Malah jadi nambah teman. Jadi nambah teman lagi. Jadi banyaklah pengalaman dari gak nge-trip aja, kadang ketemu di jalan ini, ketemu di mana gitu kan, tahu-tahu kayak gitu. Jadi itu mungkin pengalaman menarik dari ketemu sama owner sama baristanya. Itu benar-benar langsung didatengin pertama kali ya. Pertama kali waktu itu. Padahal cuma ngepost doang kan? Ngepost doang. Dan dapat gratis. Nah, itu guys ya, jangan diikutin sebenarnya kalau dapat gratisnya. Itu emang nggak merugikan buat kita, tapi ya, merugikan ya. Ya rezeki anak soleh aja itu, Maya. Jangan berharap juga positif gitu aja, mungkin mereka punya biaya marketing. Iya, gitu. Kan siapa tahu kan. Kita udah ngepost, mungkin mereka mengapresiasi gitu kan. Ada budget promosi gitu kan. Ya mikirnya positif aja ya, walaupun ya emang nggak tahu Mbah Hikok ini dulunya kelihatan mungkin kasihan. Orang kasihan kali ya mungkin kasihan gitu kan, ini kasihan orang gitu kan, pas lagi ngobrol keroncong iya kan, ini bunyi gitu, lagi ngobrol tiba-tiba dibeliin makanan kan bisa aja. Kalian jangan lah, tapi boleh. Terus siapa tahu ya kalian juga dalam 1-2 kesempatan bisa kayak gitu ya. Ya namanya juga nambah temen gitu. Kalau dari Asmi sendiri gimana? Kalau dari aku sih ini mah pengalaman nge-trip sendiri ya. Iya. Oh lagi sendiri ini berarti. Iya. Pernah ke salah satu coffee shop atau kedai kopi di salah satu kota juga. Ya lagi pengen ngopi, ya ngopi aja gitu kan. Kedai. Iya. Tiba-tiba si baristanya nanya, gandeng. Sama keren. Padahal mas keren. Tiba-tiba si barista itu nanya, udah lama di kopi. Padahal saya cuma mesen Americano waktu itu. Cuman Americano ya. Dan tiba-tiba ditanya, udah lama di kopi. Saya mah baru, kata saya. Merendah teh. Ya, merendah. Nah emang baru sih sebetulnya, masih kecil lah. Masih belum ece-ece lah ya. Masih ece-ece. Kenapa nanya kayak gitu? Ya soalnya jarang di sini yang mesen Americano. Biasanya orang-orang yang ngerti kopi tidak mesen gitu. Nanyain gimana kopinya, ya biasa aja sih, Americano gitu kan. Ya. Karena enak sebelum tidur, sudah tidur itu. Siang hari, sore hari. Tujuannya emang pengen kopi doang gitu. Iya sih. Ya lagi gabut. Terus dari tahun berapa katanya nanya. Saya dari tahun 2015. Udah lama itu. Itu baru bentar segitu mah. Itu waktu ditanya tuh tahun berapa emang? Apanya? Waktu ditanyanya, waktu nge-tripnya. Tahun tuh masih baru-baru kalau nggak salah. Masih 16-17 lah ya masih. Ya saya nanya balik, kamu udah berapa lama di barista? Jadi di kopi, berkecimpung di dunia kopi lah. Saya baru 4 bulan. 4 bulan. Wah, pendekar atuh. Wah, disebut pendekar. Itu istilah baru gitu ya di kopi itu kayak tiba-tiba kaget kalau ada yang nyebut itu ya sebenarnya. Padahal nggak ngebahas apapun gitu, kok disebut pendekar? Udah disebut pendekar ya. Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya ya saya tanya lah, kenapa dibilang pendekar? Ada pendekar teh apa sih ya? Iya. Pendekar itu katanya yang udah lama di kopi, jadi pendekar. Berarti yang udah lama-lama di kopi kalian pendekar. Itu kata itu ya? Itu kata barista salah satu coffee shop. Nanti pokoknya ada. Kalau nonton nggak enak. Iya kan kalau disebut kan nggak enak ya. Makanya nggak usah disebut. Jadi nggak kerasa gitu. Ya kan. Ya katanya sih gitu dah. Sebenarnya jujur aja ya, saya sendiri nggak ngerti apa maksud dari pendekar dan gimana sih ngomong ke pendekar teh apa gitu kan. Selama ini suka nongkrong atau apa ya ada, ya udah aja gitu kan. Kadang ada yang suka ngomongin kopi gini, kopi gitu, ada yang udah nyebut dirinya udah berapa lama di kopi, tapi dah saya emang ngomongnya ya udah aja penikmat, kita makan sama-sama menikmati kopi gitu kan. Karena kan balik lagi kopi itu balik lagi ke selera. Iya sih sebenarnya balik lagi ke selera. Terus udah disebut pendekar gitu,
Ya saya cuma ketawa aja gitu. Oh jadi yang udah lama-lama itu disebut pendekar gitu. Multi tafsir Gitu, berarti ya. ya kata pendekar. Berarti yang udah lama dari tahun 2013 berarti itu disebut pendekar dong. Iya, iya ya. Iya. Iya, bisa jadi ya itu kan. Soalnya orang-orang mungkin nggak tahu juga maksud pendekar tuh apa, kayak saya yang nggak ngerti juga. Mungkin kalau kalian nih pengen tahu nih apa sih istilah-istilah di kopi nih biasanya kayak misalnya Banyak gitu pendekar gitu kan ya, kayak gitu-gitu. Mungkin kalian bisa komen atau misalnya kasih tahu kita lah, atau pengen Bisa kita komen lah di ngebahas bawah gitu. sini lah. Kalau emang pengen kita ngebahas gitu, mungkin kita bisa bikin Kontennya, khusus nih untuk pembahasannya. istilah-istilah apa nih yang ada di kopi. Mumpung kita juga ada teman-teman yang bisa sharing lah, tapi bukan pasti ilmu dari kita pasti ya. Kita di sini juga sharing-sharing aja. Kalau misalnya kalian punya masukan lebih atau kalian mau ngasih tahu kita kalau kita salah, kita bakal terima kok, insya Allah gitu ya. Jadi setelah dari pendekar itu, akhirnya ngerasa nggak sih kayak orang-orang tuh lucu sebenarnya. Sebenarnya iya. Kasihan yang baru-baru gitu dengan istilah-istilah yang baru yang baru mereka paham gitu. Ya emang tabu sih ya kalau kayak gitu ya. Apalagi yang baru-baru ngopi gitu dan pengen berkecimpung di dunia kopi gitu kan. Langsung dijudge pendekar tuh biasanya Kan kasihan juga, juga Iya, gitu ya. mereka gak ngerti apa-apa. Iya bener juga sih. Ya mungkin kesimpulannya nih ya guys, hari ini kita udah ngobrol bareng sama founder dari Cafe Hunter, mereka yang nyiptain Cafe Hunter. Jangan Kalian lupa juga udah kalian tanya. harus follow IG kami. Nah, nanti Cafe di sini Hunter. ada nih. Di sini ada IG dari Asmi, IG dari Mang Iko, IG saya. Nanti ada tambahan IG satu lagi. Ada aja itu mah Kameramen dirahasiain gitu ya. ya. Itu ada orang di belakang layar yang pengen dimasukin IG-nya. IG Kafein juga nanti ada dicantumin biar yang editing aja ya, itu yang repot ya. Batik mimpi ya kalau nggak salah. Iya, batik mimpi kalau nggak salah ya. Itu nanti ada lah ya guys. Kalian udah dapat kesimpulannya kenapa, dan sebenarnya kenapa kita bikin video kayak gini kali ini, itu ini semacam pengen membuat sesuatu lah dari apa yang kita pelajari, apa yang kita mengerti, apa yang udah kita laluin gitu. Kita berbagi lah. Kita berbagi lah. Sharing Sebenarnya cuma untuk kalian sharing semua. aja, supaya kita juga nggak cuman ilmu tuh tetap di kita, tapi kita bisa sharing, ilmu itu tetap bisa bertambah gitu kan. Jadi Apalagi link gitu kan, siapa tahu jadi bisnis. Iya kan, Dapet cuan. iya kan, nggak tahu kan, dari yang kayak gitu dong, dari ngobrol dong jadi uang kan bisa gitu kan. Ya emang kayak gitulah intinya. Kalian jangan Don't hard feeling. ya, jangan mikirnya kita apa gitu kan. Ya pokoknya kita di sini cuma buat sharing aja sih guys. Jadi stay tune. Terima kasih udah mau nontonin kita. Subscribe, like, comment, and share. Goodbye. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.